Halo dunia, kita jumpa lagi dalam channel review buku Aji Susmana. Segalanya tentang buku, dan tentu saja ada aku di sana. Karena menurut saya buku bisa menjadi teman atau pendamping dalam perjalanan kemanusiaan kita untuk menjadi semakin sempurna. Kata Multatuli, tugas manusia adalah menjadi manusia. Nah, semoga buku bisa membawa kita semakin menjadi manusia. Dan kita akan membahas buku ini, Kuda Terbang Maria Pinto, karya Linda Kristanti, kumpulan cerpen. Nah, ini setidaknya buku ini juga menemani perjalanan saya dalam mengarungi kehidupan menjadi manusia. Buku ini terbit tahun 2004, bulan Februari, dan ini setidaknya juga menjadi debut saya dalam meresensi buku. Sebelumnya saya mungkin tidak pernah menulis resensi buku waktu mahasiswa atau di sekolah menengah. Ya, menulis opini-opini isai biasa, cerpen juga menulis. Karena ada situasi yang khusus, banyak waktu sekitar tahun 2004 saya mencoba meresensi sebuah buku. Yang pertama itu buku judulnya Yosefa Alomang. Saya tulis dari kota di Indonesia Timur, di Kupang, dan saya kirim ke beberapa media, tidak ada yang memuat. Nah, nanti kita bahas buku Yosefa Alomang. Dan ini adalah buku kedua resensi yang saya tulis setelah pulang dari Kupang, dan saya kirim ke Kompas, kemudian dimuat tanggal 27 Juni 2004. Nah, sejak itu saya enak juga, kayak sepertinya kita meresensi buku juga. Dan beberapa resensi kemudian juga muncul di beberapa media. Nah, akhirnya ya, daripada kita hanya membaca buku saja, kenapa hasil dari bacaan itu kemudian kita tidak share ke, entah dalam bentuk tulisan atau ya status-status, setidaknya tidak dikonsumsi sendiri atau menjadi kegelisahan sendiri. Dan baik juga kalau kita bisa merekomendasikan orang untuk membaca. Nah, ini sebenarnya adalah resensi pertama dalam kemunculan di media nasional. Memang pengarang perempuan tidak dapat disangkal lagi. Perempuan pengarang di Indonesia sudah tak lagi dapat dihitung dengan jari. Sudah banyak pengarang perempuan. Bahkan mungkin sudah perlu disusun ensiklopedi perempuan pengarang di Indonesia untuk memudahkan mengetahui posisi perempuan pengarang dalam sejarah sastra Indonesia. Baik posisi dalam berhadapan dengan arus deras patriarki yang masih menjadi ciri dominan masyarakat Indonesia, ataupun dalam rangka sastra itu sendiri. Nah, dengan menyusuri tema-tema karangan mereka, pembaca sastra Indonesia dapat mengerti sejauh mana para perempuan pengarang sastrawati Indonesia berbicara tentang kaumnya yang masih dibelakangkan
dengan tugas-tugas domestik serta usaha melawan dominasi patriarki tersebut. Atau justru banyak perempuan pengarang masih menjadi bagian terbesar dari tegaknya patriarki itu sendiri. Tema-tema liberalisme perempuan dalam artian juga pembebasan perempuan sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap patriarki memang mendominasi dalam beberapa karya mutakhir, maksudnya pasca Soeharto jatuh, pasca kediktaturan tumbang. Ini banyak orang berbicara tentang kebebasan seksual seperti novel Ayu Utami, Saman dan Larung, termasuk Cinta Sejenis dalam novel Supernova. Nah, dalam kumpulan cerpen Linda Kristanti ini, Kuda Terbang Maria Pintu, posisi melawan patriarki menurutku masih ragu-ragu. Memang ada liberalisme seks yang tak perlu lagi memenjarakan seks dengan berkedok etika perempuan timur. Linda memajukan Tina dalam cerpen Lubang Hitam yang sanggup bercinta hanya dengan langsung berkenalan tanpa basa-basi, one night stand. Tidak menuntut ketika hamil, tidak cengeng, bahkan juga menikmati dirinya sebagai lesbian. Seks adalah having fun di tengah pilihan lain yang masih mayoritas, ibadah. Sayang, di balik liberalisme ini, Linda juga menyuguhkan tragedi tokoh-tokoh perempuannya. Kekalahan, putus asa, aroma bunuh diri, yang justru mendominasi hampir seluruh cerpen-cerpennya. Pada Makan Malam misalnya, bertutur tentang keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi karena peristiwa G30S. Nah, karena peristiwa G30S itu, maka pelacuran seakan adalah pilihan yang benar ketika lelaki, dalam kurung juga suami, tidak ada. Pada cerpen-cerpen lain, Lubang Hitam, Balada Hari Hujan, Perang, Rumput Liar, akan didapatkan keraguan di antara kehendak yang tegas untuk mandiri sebagai perempuan merdeka. Yang lebih menonjol adalah kegelisahan, resah, carut marut, campur aduk perasaan yang arahnya tidak jelas. Melanjutkan hidup sebagai melanjutkan hidup dengan berbagai problemnya atau bunuh diri. Ketegaran cukup dikemukakan dalam cerpen Perang melalui aktivis perempuan Sulastri dalam setting Perang Dunia Kedua dan Indonesia dalam pendudukan militer Jepang. Sebagaimana Khalil Arwal dalam Aku menegaskan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, Sulastri meyakinkan dirinya juga bahwa perang belum usai. Oleh sebab itu, aku meyakinkan diri untuk tetap terus hidup. Dalam soal melawan patriarki, posisi cerpen-cerpen Linda dalam kumpulan ini, yang menurut saya masih menggantung. Tak yakin, bahkan mungkin
jauh dari bayangan Kartini yang dilahirkan dan hidup saat Indonesia masih dalam naungan gelap feodalisme. Linda berkutat dengan kegelisahan perempuan dalam rangka menjadi perempuan itu bagaimana dasain dan dasolennya dalam ruang demokrat liberal. Sementara Kartini sudah menegaskan dirinya, kata Kartini, sebagai pengarang, aku akan bekerja secara besar-besaran untuk mewujudkan cita-citaku, serta bekerja untuk menaikkan derajat dan peradaban rakyat kami. Jelas, Kartini sebagai pengarang perempuan tak hanya berbicara tentang dirinya, tapi lebih luas, yaitu tentang menaikkan derajat dan peradaban rakyat. Kartini pun tidak ragu menganggap dan mendukung bahwa seni tak lain adalah alat untuk mewujudkan cita-cita. Namun menurut Kartini, roman bertendens itu dalam segala hal harus lebih tinggi. Dia harus sempurna dan sama sekali tanpa cacat. Itu saya kutip dari Panggil Aku Kartini Saja, Pramudia Anantatur. Linda Kristanti, seperti yang disebutkan dalam keterangan pendek tentang dirinya di halaman depan, dia lahir di Bangka tahun 1970. Pernah aktif sebagai aktivis politik menentang pemerintahan Jenderal Soeharto. Jadi tidak heran bila setting politik menjadi pilihan cerpen-cerpennya. Ini juga pertanda kemajuan kesadaran politik kaum perempuan. Walau Ayu dengan Saman dan Larung telah memulainya dalam bentuk novel. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa wilayah politik tak lagi tabu untuk kaum perempuan setelah 32 tahun di bawah kekuasaan Orde Baru selalu disingkirkan dan diposisikan menjadi pendamping suami dalam program Dharma Wanita, PKK, dan sekitar itu. Perempuan pengarang yang menggunakan politik sebagai setting karangannya adalah pelopor kaum perempuan untuk keluar dari tempurung penindasan patriarki yang masih banyak dianggap sebagai takdirnya. Dalam soal teknik penulisan, cerpen-cerpen Linda saya kira cukup menarik, bahkan sangat menarik. Pilihan diksinya mengalir lincah dan sering puitis. Ungkapannya terkadang membutuhkan refleksi sejenak yang seakan hanya menjadi bagian dari masa lalu Linda sendiri yang politis. Lain tidak. Ini salah satu kutipan di cerpen Linda yang menurut saya menarik. Kadang-kadang kita menjadi seseorang yang menyukai apa yang dulu kita benci. Apakah Linda akan berhenti menjadi zoon politikon, aktivis politik, makhluk politik? Dan ia cukup sudah menjadi pengarang atau sastrawati dalam dunia sastranya sendiri tanpa aktivitas politik menentang penindasan seperti tahun-tahun yang dia lewati sebelumnya. Ya, waktu tentu yang akan menjawabnya kan.
Sebagai catatan akhir yang bersifat teknis, kumpulan cerpen ini memang tidak berwatak tunggal oleh penerbit atau pengarangnya sendiri. Memang dimaksudkan hanya sebagai kumpulan cerpen Linda Kristanti yang pertama. Ia tak disusun sebagai sebuah antologi cerpen Linda yang utuh, berwatak, misalnya ini soal patriarki saja, menyerang patriarki saja, atau demokrasi aja, nah, atau soal liberalisasi seks semata, enggak. Jadi tema-temanya tidak saling kait mengait dalam alur tunggal. Kumpulan cerpen pertamanya Linda ini dieditori oleh tokoh yang kemudian menjadi kontroversial dalam dunia pergerakan perempuan, yaitu Sitok Srengenge. Sebagai usulan, mungkin memang perlu diterbitkan antologi cerpen Linda semasa ia menjadi penentang pemerintah. Dan saya kira ada ya. Tulisannya saya kira akan menjadi lain bobotnya bila dibandingkan dengan Kartini atau Ayu Utami. Kedua perempuan ini sebagai pengarang tak pernah secara tegas menjadi aktivis politik yang menentang pemerintahan yang menindas. Sementara Linda adalah aktivis politik dan juga pengarang yang saya mendengar tahun-tahun 89 dia sudah dikasih jempol sama Sapardi Djoko Damono. Saat tahun 89 juga belum menulis banyak kan. Dalam kumpulan cerpennya ini Sapardi menulis, saya bacakan. Dalam cerpen-cerpen Linda Kristanti, saya membayangkan perkembangan cerpen kita di masa datang. Hebat kan Linda kan? Sapardi bilang begitu. Yang lain baca sendiri. Ada Nirwan Dewanto, Sutarji, Karsumbari. Nah, dengan begitu terpaksa memang harus ditanyakan, hendak terbang kemana kuda terbang Maria Pinto? Terbang kemana suka, terserah sidang pembaca, atau terserah kecamuk perasaan Linda Kristanti sendiri. Sebagai perempuan pengarang, bunuh diri dalam angan-angan boleh, dalam kenyataan juga boleh, terserah. Bertahan hidup dalam berbagai gaya juga boleh, asalkan tak menindas eksistensi pribadi. Jadi kamu pun harus hati-hati. Kalau kuda terbang Maria Pinto terbang padamu. Selamat dunia, rahayu.